Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Dan materi yang akan kami bawakan adalah hak dan kewajiban perusahaan atau pemilik usaha. Pertama, saya sebagai moderator Bulan Diva Afandi ingin memperkenalkan anggota-anggota dari tim kami. Yang pertama ada Muhammad Subhi, kedua ada Rahmat Yoga, ketiga ada Muhammad Nur Fatah, keempat ada Baktiar Putra Fimasya, kelima ada Tasya Sukmawati, dan keenam ada Silatun Fajri. Langsung saja kepada materi dan akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan pemilik usaha dengan karyawan. Hubungan pemilik usaha dengan karyawan bersifat dua, yaitu saling memberi dan saling menguntungkan. Yang pertama, saling memberi bermakna karyawan menyumbangkan pikiran, tenaga, dan waktu secara produktif untuk menghasilkan barang atau jasa yang mendatangkan penghasilan dan laba bagi perusahaan. Sedangkan perusahaan menyediakan remunerasi, fasilitas pekerjaan, dan jalur pekerjaan kepada karyawan demi menjamin kehidupan karyawan. Yang kedua, saling menguntungkan akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Silatun Fajri. Hubungan pemilik usaha dengan karyawan saling menguntungkan. Artinya, karyawan memiliki hak-hak dasar yang wajib dipenuhi perusahaan. Tetapi, dalam menjalankan pekerjaannya, dia dibatasi oleh aturan-aturan selain kewajiban pokok yang wajib dipenuhi kepada perusahaan. Sehingga, karyawan tidak dapat berperilaku dan bertindak semaunya. Di sisi lain, perusahaan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengarahkan pada pekerjaannya agar tujuan tercapai. Tetapi, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak dasar karyawan. Hak pemilik perusahaan. Hak pemilik perusahaan sesuai dengan undang-undang dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi tempat perusahaan tersebut beroperasi. Di banyak negara, undang-undang perusahaan mengatur hak-hak pemilik perusahaan dengan rinci. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 100, setiap perusahaan berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha atau asosiasi pengusaha. Dalam hubungan industrial, pemilik usaha atau perusahaan berhak untuk 1. Membuat perjanjian kesepakatan kontrak dengan karyawan. Membuat perjanjian kesepakatan kontrak dengan karyawan adalah langkah penting dalam menjaga hubungan kerja yang jelas dan adil antara perusahaan dengan karyawan. Beberapa langkah-langkah umum yang perlu diikuti untuk pembuatan kesepakatan atau kontrak dengan karyawan. Yang pertama yaitu tentukan isi kontrak. Di antaranya gaji dan tunjangan, deskripsi pekerjaan, waktu kerja, periode kontrak, klausa non percobaan, kewajiban kerahasiaan, klausa pemutusan hubungan kerja, klausa non persaingan, klausa kepemilikan intelektual. Kemudian yang kedua yaitu membuat dokumen kontrak. Jadi dalam membuat dokumen kontrak, gunakan bahasa yang jelas dan jangan gunakan istilah yang ambigu. Pastikan untuk menyertakan semua detail yang telah Anda tentukan dalam isi kontrak. Kemudian yang nomor 3 yaitu tinjau dan revisi. Tinjau kontrak dengan cermat untuk memastikan bahwa semua detail telah dimasukkan dengan benar. Pastikan kontrak mematuhi hukum tenaga kerja setempat. Kemudian diskusikan dengan karyawan. Ajak karyawan untuk membahas kontrak dan jawab semua pertanyaan yang mereka miliki. Kemudian tanda tangan dan simpan kontrak. Setelah karyawan setuju dengan semua ketentuan, minta mereka untuk mendatangani kontrak. Kemudian simpan salinan kontrak yang sudah ditandatangani secara aman dan rapi. Kemudian yang keenam yaitu jaga komunikasi terbuka. Pastikan Anda terus berkomunikasi dengan karyawan selama masa kerja untuk memastikan semua ketentuan kontrak dipatuhi dan memberikan umpan balik secara teratur. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak-hak pemilik usaha dan perusahaan yang poin B, yaitu melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan atau bisa disingkat PHK.
Menurut Robbins tahun 1984, PHK dapat dibedakan menjadi 4, yaitu termination, 2 dismissal, 3 redundancy, dan 4 retrenchment. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari termination dan dismissal. 1. Termination, yaitu putusan hubungan kerja karena selesainya atau berakhirnya kontrak kerja yang telah disepakati. Kedua, dismissal, yaitu putusan hubungan kerja karena karyawan melakukan tindakan fatal seperti mengonsumsi alkohol atau narkotika. Kemudian melakukan tindakan kejahatan atau rusak perlengkapan kerja milik pabrik. Kemudian pengertian dari redundancy dan retrenchment bisa dijelaskan oleh Fata. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hak-hak pemilik usaha atau perusahaan yang nomor 3 dan 4. Untuk nomor 3 sendiri yaitu redundancy, yaitu pemutusan hubungan kerja akibat penggunaan mesin-mesin berteknologi baru seperti robotik, otomasi, atau penggunaan alat-alat berat yang cukup untuk menggantikan sejumlah tenaga kerja. Maka dari itu, perusahaan berhak untuk meng-PHK karyawannya karena sudah memiliki teknologi robotik ataupun otomasi yang dapat menggantikan tenaga kerja manusia. Untuk yang nomor 4, retrenchment, yaitu pemutusan hubungan kerja akibat masalah-masalah ekonomi seperti resesi ekonomi atau penurunan penjualan sehingga perusahaan tidak mampu lagi memberikan upah kepada karyawannya. Maka dari itu perusahaan berhak memutuskan hubungan kerja akibat masalah-masalah ekonomi, entah itu dari segi penurunan penjualan dari perusahaan itu tersebut. Sekian dari saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban pemilik usaha atau perusahaan. Untuk menjamin terpenuhinya hak karyawan, pemilik usaha atau perusahaan harus berkewajiban untuk 1. Menghindari praktek diskriminasi. Praktek diskriminasi itu sendiri ialah pembedaan perlakuan terhadap sesama karyawan atau pemilik usaha terhadap karyawan. Misalnya gini, di perusahaan tersebut terdapat karyawan yang menganut agama minoritas, sehingga ia sering diperlakukan dengan tidak adil. 2. Menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Contohnya, jam kerja yang wajar, menjaga kondisi lingkungan dengan baik, dan lain-lain. 3. Memberi gaji atau upah yang adil. Jadi pemilik usaha itu harus bisa menyesuaikan gaji para karyawan sesuai dengan bidang pekerjaannya. 4. Memberhentikan karyawan dengan prosedur yang benar. Jadi pemilik usaha atau karyawan tersebut tidak boleh semena-mena memberhentikan karyawan atas kesalahan yang sepele. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan dari materi hak dan kewajiban pemilik perusahaan atau pemilik usaha. Saya sebagai moderator ingin meminta maaf jika apa yang kami sampaikan di kelompok materi kali ini ada salah atau kurang kedengaran dari teman-teman saya sekalian. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk dosen pembimbing juga, Bu Mia, telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Terima kasih.